Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati, sayangi, dan selalu kami banggakan, teman-teman media yang terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK melalui kerja-kerja jurnalistiknya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan update pengembangan penyidikan terkait dengan perkara pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Adapun dalam update kali ini adalah penahanan terhadap salah satu tersangkanya. Namun pada kesempatan kali ini kami tidak menghadirkan tersangkanya karena penahanannya sudah dilakukan sejak hari kemarin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Asep Guntur untuk menyampaikan poin-poin terkait dengan konstruksi perkara dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang setia membersamai kami dalam kerja-kerja penindakan tindak pidana korupsi. Pada sore hari ini, Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, kami dari Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan update informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap penerimaan hadiah atau janji pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian BTP DJKA Jawa Bagian Tengah pada Kementerian Perhubungan Kemenhub tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Ini merupakan rangkaian dari penanganan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan kereta api yang rekan-rekan sekalian juga sudah ikuti. Ya, ini dari pertengahan tahun yang lalu atau sebelumnya, dan terus kami lakukan upaya penegakan hukum sampai dengan saat ini, dan masih ada yang masih berjalan beberapa sprindik yang lainnya. Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pada April 2023 sampai dengan November 2024, KPK telah menetapkan 14 tersangka dan juga 2 korporasi ya. Jadi selain tersangka orang, kami juga mentersangkakan badan hukum atau korporasi yaitu PT KAPM dan PT IPA. Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan 1 orang tersangka yaitu saudara RS selaku ASN pada Kementerian Perhubungan sekaligus menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pokja Pemilihan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Solo Balapan dan Kadipiro kilometer 96 plus 400 sampai dengan kilometer 104 plus 900 atau dikenal dengan proyek JGSS 6 tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 dan paket lainnya di lingkungan BTP kelas 1 Semarang. Mungkin rekan-rekan bertanya, ini kenapa mulai dari tingkat dirjennya kemudian sampai kepada tingkat ketua kelompok kerja atau pokjanya. Ini kan rangkaian yang cukup panjang gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu rekan-rekan sekalian ketahui bahwa spektrum tindak pidana korupsi yang kita hadapi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersifat meluas dan mendalam. Artinya meluas itu dari Sabang sampai Merauke terjadi tindak pidana korupsi.
Kemudian mendalam artinya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, ya, dari eselon pimpinan sampai dengan eselon 3 ya, atau eselon 2, eselon 3 itu terjadi seperti itu sampai dengan di sini ketua kelompok kerja. Tentu dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi semuanya harus kami tangani. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka RS untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 11 sampai dengan 30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkaranya adalah pada bulan Juni tahun 2022, Saudara RS ditunjuk sebagai Ketua Pokja terkait proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kadipiro atas permintaan Saudara BH selaku PPK proyek. Ini sudah lebih dahulu ditangani perkaranya pada saat tahun atau pertengahan tahun 2023 OTT. Setelah penunjukan tersebut, Saudara BH menyampaikan pada Saudara RS bahwa telah mempersiapkan PT WJP KSO sebagai calon pemenang tender dan atau calon pelaksana pekerjaan. Jadi sejak awal ini memang sudah direkayasa pengadaannya. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bersama beberapa penyedia jasa atau perusahaan lainnya sebagai perusahaan pendamping, termasuk PT IPA milik Saudara DRS. Selanjutnya Saudara BH meminta Saudara RS agar dapat mengakomodir permintaan tersebut sehingga Saudara RS menyampaikan kepada seluruh personel Pokja yang dipimpinnya untuk menambahkan syarat-syarat tertentu sebagai syarat calon penyedia jasa yang dimaksud sebagai kuncian tender. Jadi untuk memenangkan salah satu perusahaan yang telah ditunjuk, maka dibentuk atau ditentukanlah syarat-syarat khusus ya, yang spesifik merujuk kepada perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Misalkan ahli tekniknya, kemudian pengalaman menangani pekerjaan gitu ya, harus berapa atau harus berapa lama, sehingga itu menjadi kuncian bagi perusahaan tersebut. Nah, karena kan beda-beda nih, setiap perusahaan memiliki pengalaman atau memiliki pegawai yang expertnya gitu, seperti itu. Surat dukungan dari pabrikan yang memiliki sertifikasi dan asosiasi internasional, pemerintah atau lembaga yang mewakili negara asal pabrikan bahwa wesel yang diproduksi dapat digunakan untuk mainline jalur raya dan sertifikasi produksi sesuai standar dari Badan Akreditasi Independen Internasional yang masih berlaku. Jadi kunciannya itu berupa dukungan dari pihak pemilik sertifikasi dan sertifikasi produk standar. Jadi yang tidak dapat dukungan itu, nah akhirnya menjadi tereliminasi gitu ya, seperti itu. Nah, bahwa kemudian dalam proses tender tersebut PT WJP KSO yang dipersiapkan sebagai pemenang justru dinyatakan gagal saat evaluasi oleh tim Pokja yang dipimpin Saudara RS karena kesalahan unggahan dokumen penawaran. Jadi ternyata ini ada kesalahan juga di sini ya. Kesalahan. Namun demikian PT IPA yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping justru dinilai memenuhi syarat sebagai pemenang tender. Atas kondisi ini, kemudian Saudara RS berkonsultasi dengan Saudara BH agar mengubah skenario untuk memilih PT IPA sebagai pemenang tender proyek pembangunan jalur kereta api tersebut. Bahwa selanjutnya Saudara RS menetapkan PT IPA sebagai pemenang tender pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan Kadipiro 96 plus 400 sampai dengan kilometer 104 plus 900 CGSS 6 tahun anggaran 2022 sampai 2024. Kemudian PT IPA menandatangani kontrak tersebut dengan nilai 164,51 miliar. Dalam prosesnya PT IPA yang terpilih sebagai pemenang tender kemudian menanggung komitmen fee yang sebelumnya sudah disepakati oleh PT WJP KSO. Jadi tetap saja komitmen fee-nya yang di awal sudah dikomunikasikan atau disetujui antara pihak PT WJP KSO dengan para pihak tadi ya, dari Saudara BH maupun Saudara RS itu ditanggung oleh PT IPA sebagai pemenang. Jadi seharusnya kalau
yang ini pendamping kemudian jadi menang, itu ya menang karena layak gitu ya. Tetapi tetap saja ternyata ada sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh PT IPA sebagai pemenang. Itu yang jumlahnya itu sesuai dengan kesepakatan awal antara Kepala Balai tadi Saudara BH RS dengan PT WJP KSO. PT IPA kemudian diduga memberikan uang kepada Saudara RS sejumlah 600 juta sebagai bagian dari komitmen fee dari nilai kontrak proyek. Jadi jumlahnya besar, tapi dibagi-bagi ke beberapa orang, ke beberapa pihak gitu ya. Beberapa pihak diantaranya Saudara RS sendiri memperoleh 600 juta rupiah. Atas perbuatan Saudara RS disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B kecil, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada kesempatan ini juga izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, ya masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Jawa Tengah dan Semarang yang telah memberikan informasi kepada kami terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini sehingga kami dapat melakukan upaya paksa dan dapat menangani perkara ini. Tentunya kepada warga masyarakat lain yang ada di tempat lain apabila melihat mendengar tentang kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, silakan untuk dilaporkan kepada kami. Karena tanpa dukungan dari seluruh warga masyarakat, termasuk juga rekan-rekan jurnalis yang ada di depan saya ini, kerja-kerja penindakan tindak pidana korupsi tidak akan bisa kami laksanakan dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Juwir. Terima kasih pada Pak Deputi yang telah menyampaikan kronologi dari perkara ini, di mana KPK kembali menetapkan satu orang tersangka, RS, setelah sebelumnya KPK juga telah menetapkan 14 tersangka lainnya dan 2 tersangka korporasi. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini, kami persilahkan. 1, Mas Chandra. 1 saja, oke. Silakan Mas Chandra. Mau nanya soal di kasus ini kan waktu awal banget ini ada sebutan uang langitan Pak dan sleeping fee. Ada beberapa orang yang diduga menerima uang yang diduga terlibat. Nah, kenapa KPK tidak menindaklanjuti penerimaan itu? Bahkan salah satu orang yang menerima uang itu sekarang jadi Bupati Pati Sudewo. Nah, apakah juga Sudewo akan dipanggil dalam kasus ini ke depannya? Gitu? Terima kasih Mas Chandra. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, belakang. Mohon nama dan medianya. Saya Rahmada. Saya Rahmada di Kompas TV, Pak. Tadi terkait dengan komitmen fee itu kan dari PT IPA itu mengeluarkan 600 juta dan katanya Ya. dibagi-bagi ya. Itu yang 600 juta hanya untuk RS aja atau dibagi gimana, Pak? Oke, terima kasih Mbak Rahma. Selanjutnya masih ada lagi? Khusus terkait dengan perkara ini? Cukup? Baik, Pak Asep ada 2 penanya. Terima kasih. Ini pas ini. 2 penanya, pertanyaannya 2. Biasanya yang bertanya 2 tapi pertanyaannya bisa 10 gitu ya. Mas Chandra, ini ada dikenal dengan sleeping fee, kemudian langitan dan lain-lain ya. Ini yang baru kita tetapkan itu ada 14 ditambah dengan 2 korporasi. Jadi ini bertahap. Gitu ya, bertahap kami sedang terus juga menggali informasi kemudian mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan beberapa calon tersangka lainnya kemudian juga beberapa pihak lainnya gitu. Jadi sambil kita menangani yang 14 ini kemudian nanti karena kan kewenangan pada saat penyidikan lebih besar
Itu kita bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, kemudian penyitaan dan lain-lain dikumpulkan sehingga nanti kalau sudah cukup bukti maka akan kita tentunya kita naikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian Mbak Rahma tadi yang 600 juta, apakah ini untuk saudara RS sendiri atau dibagi-bagikan? Ini bagian untuk saudara RS. Yang lainnya ada pembagiannya. Tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Chandra diantaranya ya. Ada bagian ke yang dapat sleeping fee, kemudian dapat yang langitan dan lain-lain. Khusus untuk yang RS ini kebagian 600 juta. Jadi rata-rata sekitar potongnya itu sekitar 20%. Ini nilai kontraknya kan tadi 164. Kalau di 20% sekitar 8 sampai 9 miliar ya. 8 ya, 9 miliar. Sekitar itu ya. 32 miliar. Oh 32 ya. Oh iya sorry, sekitar itu. 32. Sekitar 32-an dibagi-bagi seperti itu. Baik, terima Oke. kasih Pak Asep, Mas Chandra, Mbak Rama, clear ya. Selanjutnya kita buka sesi berikutnya untuk kasus-kasus ataupun isu lainnya. Silakan. Biasanya lebih banyak ini yang sudah-sudah.